Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan kelima yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan kelima membahas tentang bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medefleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medefleger: 1. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus dilakukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kejahatan secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu detik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, mengatur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sesama sarana yang ditentukan oleh RA. Jadi antara pengajur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah: 1. Dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk dikatakan autor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja dalam menyuruh melakukan atau medefleger. 1. Sarana untuk menggerakkan tindak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang suruh adalah manus ministra. Ketiga, perbuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemindahan bagi penganjur atau penggerak: 1. Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2 dan uang yang ada dan pegawai toko emas tersebut melakukan karena takut nyawanya menjadi ancaman. Ketiga, pembuatan material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah: 1. Untuk kepentingan hukum. Kedua, untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif. Ini ada kritik dari Clausewinkel sehingga yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua, misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Tidak pun daya upaya yang berupa paksaan
ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Bentuk kelima, manipulasi atau pembenturan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Satu, pada saat kegiatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan limitatif, yaitu berupa memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembentukan adalah lebih ringan daripada pelaku pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.